Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, damai di hati, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam kerukunan. Baiklah, kami dari kelompok 3 dengan anggota. Yang pertama saya sendiri selaku moderator, Nurul Wafiq Aziza Rabana. Kemudian ada Renanda Timporok, Kurnia Pemantau, Tabita Henan, Fiskania Sumakul, Tri Aidina Muslima, Preti Lengkong, Beverly Waworuntu, dan Putri H. Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang hasil case study SKPD, yaitu dengan judul Prosedur Akuntansi Non-Kas Pemerintahan Daerah Kota Bitung dalam mata kuliah Sistem Akuntansi Pemerintahan dengan dosen pengajar Mem Jukelin Jiwenas SE MSA. Untuk pembahasan sebagai berikut. Pembahasan A. Jenis-jenis prosedur akuntansi non-kas di Satuan Kerja Perangkat Daerah. Prosedur akuntansi non-kas di Satuan Kerja Perangkat Daerah dibuat agar terdapat keseragaman perlakuan akuntansi terhadap transaksi-transaksi non-kas yang terjadi. Prosedur-prosedur akuntansi non-kas di SKPD meliputi 1. Prosedur akuntansi koreksi kesalahan. 2. Prosedur akuntansi pembukuan atas transaksi yang bersifat akural. 3. Prosedur akuntansi penyesuaian terhadap akun tertentu dalam rangka menyusun laporan keuangan pada akhir tahun. Yang keempat, prosedur akuntansi jurnal penutup. Meskipun pembukuan belanja modal menjadi aset tetap merupakan transaksi non-kas, sehingga prosedur akuntansinya bisa dikelompokkan ke dalam prosedur akuntansi non-kas. B. Dokumen sumber yang digunakan dalam prosedur akuntansi non-kas di SKPD. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi non-kas di SKPD adalah bukti memorial yang dilampiri dengan bukti-bukti transaksi jika ada. Bukti memorial harus memuat informasi mengenai tanggal transaksi, kode akun, uraian transaksi, dan atau kejadian dalam jumlah rupiah. Buku yang dapat digunakan dalam prosedur akuntansi non-kas di SKPD. Buku yang digunakan hanyalah buku jurnal umum. Dalam prosedur akuntansi koreksi kesalahan, jurnal koreksi yang dibuat BPK SKPD dalam jurnal umum akan diposting langsung ke buku besar akun yang terkait dengan koreksi tersebut. Jurnal yang dibuat dalam prosedur akuntansi pembukuan atas transaksi yang bersifat aktual dan prosedur akuntansi penyesuaian tertahap, akun-akun tertentu dalam rangka menyusun laporan akhir tahun dibukukan dalam jurnal umum dan langsung digunakan untuk menyesuaikan akun-akun yang terkait dalam rangka mendapatkan neraca saldo setelah penyesuaian. Kalau penyusunan laporan keuangan menggunakan bantuan worksheet, jurnal tersebut akan langsung dimasukkan ke dalam worksheet untuk mendapatkan neraca saldo setelah penyesuaian. Dalam laporan akuntansi jurnal penutup, hanya akan dibuat dalam buku jurnal umum dan langsung digunakan untuk menutup buku jurnal umum. Dan langsung digunakan untuk menutup akun-akun dalam LRA ketika akan menyusun laporan keuangan. Selanjutnya di bagian D, pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi koreksi kesalahan di SKPD. Pihak-pihak yang terkait dalam prosedur akuntansi koreksi kesalahan di SKPD adalah yang pertama, bendahara penerimaan dalam prosedur akuntansi pendapatan. Bendahara penerimaan SKPD wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ administratif berikut bukti-bukti pendukungnya kepada pengguna anggaran melalui PPK SKPD setiap bulan. PPK SKPD membukukan seluruh transaksi yang dilakukan bendahara penerimaan termaksud koreksi-koreksi yang ada seperti pengembalian kelebihan pendapatan. Yang kedua, bendahara pengeluaran. Bendahara pengeluaran menyampaikan LPJ, UP, LPJTU, dan SPJ administratif kepada pengguna anggaran melalui PPK SKPD.
penyampaian pertanggungjawaban melalui PPK SKPD dimaksudkan agar PPK SKPD melakukan verifikasi terlebih dahulu atas LPJ UP, LPJ TU, dan SPJ administratif tersebut. Setelah melakukan verifikasi, PPK SKPD akan membukukan seluruh transaksi yang dilakukan bendahara pengeluaran termasuk koreksi-koreksi yang ada seperti pengembalian kelebihan belanja. Yang ketiga, kuasa BUD. Kuasa BUD menyampaikan SP2D untuk mengembalikan kelebihan pendapatan SKPD ke PPK SKPD. Yang keempat, PPK SKPD bertugas membuat bukti memorial dan membukukan seluruh transaksi non-kas yang terjadi di SKPD. Yang kelima, pengurus barang. Pengurus barang menyampaikan LPBS dan LPBT ke PPK SKPD. PPK SKPD sebaiknya melakukan rekonsiliasi antara catatan yang dibuatnya dengan LPBS dan LPBT, kemudian melakukan koreksi jika terdapat kesalahan dalam catatannya. Prosedur akuntansi koreksi kesalahan. Kesalahan menurut PSAP nomor 10 paragraf 4 adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Dengan demikian, terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi, yaitu tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos tersaji dalam laporan keuangan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan standar dan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi, fakta kecurangan atau kelalaian. Prosedur akuntansi koreksi kesalahan yang dimaksud untuk membukukan tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Prosedur akuntansi koreksi kesalahan dilakukan oleh PPK SKPD yang meliputi langkah-langkah berikut. 1. Kuasa BUD menyampaikan SP2D kepada PPK SKPD atas pengembalian kelebihan pendapatan yang diterima SKPD yang bersangkutan. 2. Bendahara penerimaan menyampaikan LPJ administratif ke pengguna anggaran melalui PPK SKPD. 3. Bendahara pengeluaran menyampaikan LPJ UP, LPJ TU, dan SPJ administratif ke pengguna anggaran melalui PPK SKPD. 4. Pengurus barang yang menyampaikan LPBS dan LPBT ke PPK SKPD. 5. PPK SKPD melakukan verifikasi dan identifikasi atas LPJ administratif, bendahara penerimaan, SPJ administratif, LPJ UP, dan LPJ TU, bendahara pengeluaran, serta LPBS dan LPBT. Hal ini dilakukan untuk melihat adanya kemungkinan penerimaan dari pengembalian kelebihan belanja dan atas kekurangan pendapatan, pengeluaran atas kekurangan belanja dan atau kelebihan penerima kesalahan dan membukukan aset tetap. 6. PPK SKPD membuat bukti memorial terkait dengan adanya penerimaan atas pengembalian kelebihan belanja dan atau kekurangan pendapatan, pengeluaran atas kekurangan belanja atau kelebihan menerima pendapatan, kesalahan dalam pembukuan aset tetap. 7. PPK SKPD membukukan bukti memorial tersebut ke dalam buku jurnal. Bagian F, jurnal transaksi yang bersifat akrual. Yang pertama, jurnal penyesuaian untuk pembukuan persediaan. Contoh, berdasarkan inventarisasi fisik pada tanggal 31 Desember 2009, ditemukan ATK berupa kertas HVS sebanyak 10 rim dengan harga beli terakhir 32.000 per rim. Jurnal untuk pembukuan persediaan tersebut adalah sebagai berikut. Pada tanggal 31 Desember, persediaan
320.000 pada cadangan persediaan 320.000. Yang kedua, jurnal penyesuaian untuk pembukuan piutang retribusi atau piutang lainnya di SKPD. Contoh, berdasarkan inventarisasi fisik dokumen pada tanggal 31 Desember 2009, ditemukan ada SKR yang belum dibayar senilai 20 juta. Jurnal penyesuaian untuk membukukan piutang retribusi tersebut adalah sebagai berikut. 31 Desember, piutang retribusi 20 juta pada cadangan piutang 20 juta. Yang ketiga, jurnal penyesuaian untuk pembukuan utang belanja. Contoh, pada tanggal 31 Desember 2009, tagihan pemakaian listrik, air, dan telepon bulan Desember sebesar 3 juta belum dibayar. Jurnal penyesuaian untuk pembukuan kewajiban tersebut adalah sebagai berikut. 31 Desember, dana yang harus disediakan untuk membayar utang jangka pendek 3 juta pada utang jangka pendek lainnya 3 juta. G. Prosedur akuntansi jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat untuk menutup saldo nominal menjadi 0 pada akhir periode akuntansi. Perkiraan nominal adalah perkiraan yang digunakan untuk laporan realisasi anggaran, yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Jurnal penutup akan mempengaruhi nilai silap di neraca dan menjadi jumlah yang benar. Prosedur akuntansi jurnal penutup dimaksudkan untuk menutup saldo nominal menjadi 0 pada akhir periode akuntansi. Prosedur akuntansi ini hanya melibatkan PPK SKPD saja berdasarkan data-data yang ada, yang meliputi langkah-langkah berikut. Pertama, membuat bukti memorial berdasarkan bukti-bukti yang ada. Bukti memorial tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai tanggal transaksi, kode akun, uraian transaksi, dan kejadian dan jumlah rupiah. 2. Mencatat bukti memorial ke dalam buku jurnal umum atau dalam bentuk jurnal penutup. Ketiga, menyusun neraca dan laporan realisasi anggaran atau sebelum jurnal penutup. Keempat, memposting jurnal penutup ke dalam buku besar sesuai akun nominal yang terkait. Yang kelima, menyusun neraca setelah jurnal penutup. H. Diagram arus data atau bagan alif flowchart SKPD. Bagan alif prosedur akuntansi koreksi kesalahan di SKPD. Uraian, kuasa BUD menyampaikan SP2D ke PPK SKPD bahwa RKUD telah mengembalikan kelebihan pendapatan yang pernah diterima SKPD. Bendahara pengeluaran menyampaikan LPJUP, LPJTU, dan SPJ administratif ke pengguna anggaran melalui PPK SKPD. Bendahara penerimaan menyampaikan LPJ administratif ke pengguna anggaran melalui PPK SKPD. Pengurus barang menyampaikan LPBS dan LPBT ke PPK SKPD. PPK SKPD melakukan verifikasi dan identifikasi LPJ administratif, LPJ UP, LPJTU, SPJ administratif, LPBS, dan LPBT terkait dengan kemungkinan adanya penerimaan atas pengembalian, kelebihan belanja atau kekurangan pendapatan, pengeluaran atas kekurangan belanja atau kelebihan menerima pendapatan, kemudian membuat bukti memorialnya. PPK SKPD membukukan bukti memorial ke dalam buku jurnal umum. Secara periodik, PPK SKPD memposting jurnal ke buku besar. PPK SKPD membuat neraca saldo dan laporan keuangan pada akhir periode tertentu.